Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah, dan disunahkan li muridiha, bagi orang yang menghendaki pergi sholat Jumat. Wa ilam talzamuhu, dan walaupun seseorang tersebut itu tidak wajib Jumatan padanya. Ghuslun, disunahkan ghuslun, mandi. Jadi disunahkan bagi orang yang ingin pergi sholat Jumat, itu disunahkan mandi. Walaupun orang itu tidak wajib sholat Jumat, seperti wanita. Ketika dia sholat Jumat, maka dia disunahkan untuk mandi. Atau orang yang ketika safar, ketika di tengah perjalanan, dia ini tidak wajib Jumatan, tetapi dia tetap disunahkan untuk mandi. Tapi bagi orang yang tidak pergi Jumatan, maka dia tidak disunahkan untuk mandi Jumat. Berbeda dengan Idul Fitri, Idul Adha, walaupun seorang itu tidak pergi untuk sholat berjamaah di masjid atau di lapangan, maka tetap saja seseorang tersebut disunahkan untuk mandi. Bitamimil badani, dengan meratakan badan, warosi, dan kepala, bilma'i, dengan air. Jadi mandi Jumat itu sebagaimana mandi janabah, jadi harus rata. Kalau tidak rata bagaimana? Sebagian ulama mengatakan itu belum sempurna. Yang jelas itu belum sempurna. Fain ajaza, maka jika seorang tidak mampu karena sakit atau tidak ada air, sunnah disunahkan tayamumun, bertayamum. Niyatul ghusli, dengan niat mandi. Kalau nggak ada air atau ada air tetapi kita ini ada penyakit yang membahayakan jika terkena air, maka cara mandinya adalah dengan cara bertayamum. Jadi tayamum dengan niat mandi Jumat. Jadi tayamum itu serbaguna, bukan untuk sekedar untuk sholat fardu saja, tapi untuk mandi-mandi sunnah pun bisa menggunakan cara bertayamum. Ba'da tulil fajri, setelah terbitnya fajar shadiq. Batasan mandi Jumat dapat kesunahan itu minimalnya itu ketika masuk waktu subuh. Berbeda dengan mandi sholat Id, Idul Adha atau Idul Fitri, maka kesunahannya ketika pertengahan malam. Maka ketika mandi Jumat itu seseorang itu diniatkan mandi itu setelah fajar shadiq atau masuk waktu subuh. Bayam bagi, dan sunnah lisoimin, bagi seorang yang berpuasa, khosya, yang dia khawatir minhu, dari mandi tersebut, muftiran, dalam keadaan membatalkan puasanya, sunnah tarkahu, meninggalkan mandi tersebut. Wakata, begitu juga sairul aksali, semua mandi-mandi al-masunati, yang disunahkan. Wa qarbuhu, dan mendekatinya seseorang, mintabihi, dari perginya seorang, ilahi, kepada sholat Jumat, itu afdalu, lebih utama. Dan yang lebih utama kita mandi Jumat itu adalah ketika kita mau pergi ke masjid, itulah disunahkan untuk mandi, yang paling afdal untuk mandi. Walau ta'arada al-ghusl wa tabkir, seandainya bertentangan mandi dan pergi pagi-pagi, fa muratul ghusli aula, maka menjaga mandi itu lebih utama. Li khilafi, karena perbedaan pendapat bi wujubiha, di dalam wajibnya mandi. Pagi-pagi kita ini pergi ke masjid, maka dapat fadilah-fadilah yang sudah dijelaskan dalam beberapa hadis, akan mendapatkan seperti unta, seperti ayam jago. Tapi ketika seseorang itu mandi ketika mau pergi berangkat, mana yang lebih utama? Orang itu mau berangkat
mau mandi atau pagi-pagi dari sudah mandinya dari pagi. Maka yang lebih utama adalah ketika orang itu mau pergi sholat Jumat, walaupun itu menjelang Jumat, itu yang lebih utama. Karena adanya perbedaan pendapat ulama mengenai kewajiban mandi Jumat ini. Pahamin sama, oleh karena itulah kuriya dimakruhkan tarkuhu, meninggalkan mandi Jumat tanpa udzur. Makruh, tidak haram tidak, tapi makruh kalau tidak ada udzur. Wa minal afsalil masunat, tidak termasuk mandi-mandi yang disunahkan ghuslul idaini wal kusufaini, mandi Idul Fitri, Idul Adha, gerhana bulan, mau sholat gerhana bulan, gerhana matahari, wal istisqa, dan sholat istisqa. Bama wa iksalu haji, dan mandi-mandi ketika haji, mau tawaf, mau melempar jumrah, wa ghusl mayit, dan memandikan mayit, bis mandikan mayit, mandi sunah. Wa ghuslu, dan mandi itikafi, untuk beritikaf. Ketika mau itikaf, setiap kali kita mau itikaf sunah untuk mandi. Walikuli lailatin, dan untuk setiap malam min Ramadana, dari bulan Ramadan. Ini sunnah setiap malam itu mandi. Wali hajamatin, dan bagi orang yang berbekam. Wali taghyiril jasadi, dan untuk mandi karena berubahnya jasad. Itu sunnah untuk mandi. Wa ghusl kafiri, dan mandinya orang kafir idza aslama, jika dia telah masuk Islam, li amri, karena satu perintah bihi, dengan mandi tersebut. Walam yajib, dan tidak wajib. Jadi orang kafir masuk Islam maka disunahkan untuk mandi. Li'anna kasirina aslamu, karena kebanyakan mereka para sahabat ketika masih kafir terus masuk Islam, walam yumaru bihi, mereka tidak diperintahkan untuk mandi wajib. Wahada, dan adalah kesunahan mandi ini bagi orang kafir ketika masuk Islam, ilam ya'rid lahu bil kufri, jika tidak datang kepadanya kekufuran, ma perkara yujibu ghusla minal janabati anawiyah wa ila wajabal ghusl. Ini masuk kafir ini maksudnya adalah jika tidak datang padanya kekufuran. Tapi kalau datang padanya kekufuran terus dia dalam keadaan junub masuk Islam lagi, ya dia wajib mandi janabah. Misalnya orang Islam masuk, keluar dari keislamannya mungkin seminggu, pas waktu itu dia pernah berhubungan dengan istrinya, ketika dia masuk Islam wajib mandi. Tatimah qala saykhuna yusalu, disunahkan qada'u ghusl Jumat, mengqada'i mandi Jumat, kasairil iksali masunati, seperti semua mandi-mandi yang disunahkan. Ini disunahkan dalam mazhab Syafi'i, mengqada'i mandi Jumat itu disunahkan. Misalnya hari Jumat kita belum sempat mandi, pas Jumatan karena suatu keperluan, maka setelah Jumat itu kita mandi, kita disunahkan untuk niat mandi Jumat. Ada yang tanya? Oke. Istrinya masih Islam terus? Anaknya, suaminya masuk Islam belum? Istrinya masuk Islam dari awal Islam terus? Yaitu ditunggu. Kalau masih dalam keadaan selagi istri itu mengalami, itu langsung jatuh apa itu namanya mengalami iddah istri itu. Kalau istri atau suami misalnya masuk atau masuk keluar dari Islam, seketika hubungan pernikahan itu putus ya. Putus. Jadi istri itu mengalami iddah. Istri mengalami iddah. Misalnya iddahnya ini 2,5 bulan atau 3 bulan, 3 kali persucian. Ketika istri ini dalam mengalami iddah ini, suami kembali masuk Islam lagi, bersatu lagi dalam pernikahan. Tapi kalau istri ini, suami ini tidak masuk Islam, setelah lewatnya istri ini dalam masa iddah, ini sudah putus ini hubungan pernikahannya.
hubungan pernikahannya udah putus. Jadi statusnya dia bukan suami istri lagi. Dia masih suami istri itu ketika istri masih dalam keadaan iddah. Kalau suami masuk Islam, kembali ke pernikahan awal. Maksudnya nggak perlu rujuk atau nggak perlu karena sudah masuk Islam. Tapi kalau istri ini sudah lewat masa iddahnya, suami belum masuk Islam, ya putus. Nggak ada hubungannya lagi. Terus? Gimana? Ya diulang lagi. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya anak ketika masih dalam jahiliyah, ketika masih dalam zaman jahiliyah. Apakah itu anak saya? Maka Nabi memutuskan kurang lebihnya, anak itu lil firas, al-walad lil firas. Anak itu menjadi status, menjadi nasab kepada orang tuanya ketika dalam pernikahan yang sah. Maka itu kalau masuk Islam ya harus diulang lagi. Harus diulang lagi. Jika tidak ya pernikahannya itu ya belum dianggap pernikahan. Terus namun tadi menarik nih. Kalau memang kisah nyata dan orangnya ada, ya sebenarnya kayak di Petalan ini dulu banyak seperti itu kan. Awalnya mungkin non Muslim, ketika nikah sama orang Muslim harus masuk Islam, masuk Islam. Karena dasarnya dia ini preman, istrinya hamil 8 bulan, bahkan mau melahirkan. Dia ini karena tadi masuk Islam terpaksa karena cinta tadi kan, setelah itu dia kembali mengikuti agama yang dianut oleh keluarganya. Sampailah anak ini lahir. Kaitannya dengan anak, setelah lahir anak ini baru umur 1 tahun, tapi tak bisa nih. Karena istrinya pun tak mau berpisah, laki-lakinya tak mau meninggalkan istrinya. Cuman enggak, karena dasar dari preman, kemana-mana kan begitu. Akhirnya anaknya lahir, baru umur 1 tahun, setelah itu kembali lagi. Nah, maksud saya status anak ini apakah sah dari pernikahan pertama atau bagaimana? Bahkan sampai saat ini tak nikah lagi tuh. Masih berkumpul terus? Masih berkumpul. Jadi menurut keyakinan dia, karena nikah yang pertama itulah yang sah, ini kembali lagi. Sampai sekarang, bahkan mungkin anaknya sekarang lupa. Itu seperti apa sih? Kalau anak pertama itu kalau dia betul-betul masuk Islam, yaitu status nisbatnya itu ya kepada ayahnya, al-waladul firas. Anak itu nisbat kepada ayahnya yang sah. Itu kalau sah betul-betul. Tapi kalau dia hanya masuk Islam supaya dapat istrinya itu, ya secara hukum sebetulnya dia ini belum dianggap Islam juga. Jadi dalam bab rida, orang itu masuk Islam hanya sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat saja, tanpa ada penyesalan, tanpa dia menjaga usaha-usaha supaya tidak lagi jatuh dalam kekufuran. Itu dalam kitab Syarul Qawim itu belum dianggap sah sebetulnya Islamnya itu. Belum dianggap sah. Jadi orang masuk Islam tuh dianggap Islam secara agama ya, secara agama. Itu bukan sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat saja sebetulnya. Harus ada penyesalan, harus ada usaha terus-menerus supaya dia tidak jatuh kepada kekufuran. Tapi kalau orang masuk Islam niatnya nanti setelah nikah dia masuk keluar dari Islam lagi, itu belum dianggap sah Islamnya. Belum dianggap sah karena niat kufur itu sudah jatuh kufur. Misalnya ada seorang orang mengatakan saya 1000 tahun lagi kufur, seketika dia kufur. Bukan orang Islam walaupun dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi niatnya 1000 tahun lagi dia mau kufur. Dia belum dianggap sah orang Islam. Yaitu wallahu alam, kalau masalah hatinya, masalah niatnya wallahu alam. Cuman kalau jelas secara status dia ini betul-betul masuk Islam, dia anak itu ya nisbatnya kepada dia, anak yang pertama. Anak yang kedua, ketiga, keempat ya anak zina. Terus ini kembali ke topik tadi. Contoh kayak saya ini kan kerja sebagai seorang guru.
Pagi mandi tapi mandi biasa, tidak mandi air, tidak mandi keramas lah istilahnya kan. Mandi biasa, kemudian berangkat keringat karena ada acara, sehingga pas masuk waktu Jumat, tentu kita Jumatan di kampung orang, tak sempat mandi. Jadi apakah masuk ke kategori makruh tadi? Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin tahu ini masalah keutamaan zikir bersama. Apakah ada keutamaan khusus zikir bersama? Apa yang diutamakan di sini zikir bersama atau zikir masing-masing? Mohon pencerahannya saya. Terima kasih. Ya, kalau kita ada kesempatan, ada waktu untuk mandi, kalau kita sengaja meninggalkan dengan sengaja, itu termasuk makruh, Kecuali kalau waktu kita terburu-buru sehingga nggak sempat mandi, nah itu nggak makruh. Cuman tetap disunahkan kita nanti untuk mengkodoknya. Di banyak hadis-hadis yang berhubungan dengan zikir bersama itu banyak. Tidaklah satu kaum yang mereka ini duduk dalam keadaan mengingati Allah kecuali Allah akan menurunkan sakinah di dalam majelis tersebut, ketenangan jiwa. Allah akan mencucuri rahmat pada majelis tersebut. Itu diantaranya dalam hadis, tidak akan celaka suatu kaum yang dia dalam majelis zikir. Kurang lebihnya seperti itu. La yasqam kaum bihi jalisu. Ya, tidak akan celaka suatu kaum yang selalu duduk dalam majelis zikir. Jadi dalam hadis Nabi pun diperintahkan bersabarlah wahai Muhammad, kau bersama mereka orang-orang fakir kaum muhajirin yang mereka ini dalam keadaan berzikir kepada Allah. Ini zikir, mengenai zikir jamaah, sehingga Nabi pun diperintahkan untuk duduk untuk zikir bersama. Kalau fadilah secara umum itu hadisnya banyak sekali, tidak terhitung gitu. Kalau zikir secara umum dalam zikir ijtimaiyah itu Nabi itu banyak sekali mencontohkan bagaimana keutamaan zikir dalam keadaan ijtimai, dalam keadaan berkumpul. Itu banyak sekali. Adapun secara khusus, zikir secara khusus, Nabi menganjurkan zikir secara khusus itu juga banyak sekali, lebih banyak lagi. Jadi yang tanyakan apanya? Udah umum itu. Jadi tanyakan apanya? Ya, keutamaan orang zikir dalam majelis itu akan turun sakinah, akan turun rahmat, akan menjadi pengampunan dosa-dosanya. Terus apa lagi? Akan bersih hatinya. Itu banyak sekali itu. Intinya kalau kita sering duduk dalam majelis zikir itu ya hati kita ini akan senantiasa dapat sakinah, dapat rahmat, dapat ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa itu dapatkan hanya dalam majelis zikir. Terus, misalkan kita dalam keadaan sholat, dalam bepergian, sehingga teman kita memberi pesan kepada kita, misalkan saya duluan, ya kita masih dalam keadaan sholat, sehingga kita mengiyakannya kan tidak dengan suara, tapi dengan anggukan kepala, atau bahkan kita mungkin memberikan tanda jempol, apakah itu membatalkan sholat, dengan isyarat seperti itu. Jadi yang pertama, yang kedua, ini tentang kematian. Jadi akhir dari setiap manusia itu kan ada dua Yang pertama sulul khotimah, yang kedua husnul khotimah. Apakah orang yang berakhir dalam keadaan husnul khotimah itu selalu dalam keadaan ibadah? Terkadang kan ada dalam satu kondisi mungkin orang soleh mengikuti perjalanan, tiba-tiba kapalnya terbakar, meninggal di dalam keadaan kapal terbakar. Apakah itu termasuk ke dalam yang sulul khotimah? Kan matinya tidak dalam keadaan ibadah. Gimana? Ya. Dalam hadis dikatakan man kana akhiru kalau kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Hadis ini pernah saya sampaikan bahwa ini secara makna umum, secara makna bukan secara lafzi.
Jadi secara makna kata Imam Subki itu secara makna artinya orang yang mati mana saja yang penting dia dalam beribadah itu kategori mati dalam keadaan husnul khotimah. Maksud hadis ini, misalnya orang mati dalam keadaan sujud, walaupun dia nggak mengucapkan la ilaha illallah, itu masuk hadis ini. Orang mati dalam tahajud, masuk hadis ini. Orang mati dalam keadaan berwudu, orang mati dalam keadaan misalnya zikir, masuk hadis ini. Orang yang mati dalam keadaan perjalanan, masuk hadis ini enggak? Itu tergantung niatnya. Karena orang yang mati dalam keadaan kapal pecah, kapal terbakar itu enggak menunjukkan orang itu mati su'ul khotimah. Tidak menunjukkan orang itu mati su'ul khotimah. Bahkan kalau mati di laut itu ada fadilah-fadilah tersendiri. Ada amalan-amalan apa saja yang tidak bisa untuk membayar amalan seseorang yang punya hutang. Enggak bisa dibayar apapun kecuali dia mati di lautan. Itu ada fadilahnya, sehingga orang mati di tengah lautan itu pun termasuk ada fadilah khusus. Dia husnul khotimah atau enggak ya Allah yang tahu ya. Allah yang tahu. Jelas orang mati di lautan itu termasuk ada fadilah khusus dalam hadis itu. Ada fadilah khusus. Nah, masalah enggaknya dia husnul khotimah enggaknya ya itu tergantung niat dia, amalan kesolehan dia, dalam ilmunya Allah kita enggak tahu. Kecuali kalau orang itu mati dalam keadaan di gereja. Nah, dalam keadaan mati di tempat-tempat ibadahnya orang non muslim misalnya. Mati di tempat-tempat maksiat itu ya ada kemungkinan lah dia mati su'ul khotimah itu. Tapi kalau mati di lautan kapal terbakar itu tidak menunjukkan orang itu gambaran mati su'ul khotimah itu tidak. Itu Allah ya Allah. Terus itu nggak apa-apa. Dengan isyarah itu nggak apa, nggak batalkan sholat kita. Ada orang salam misalnya kita sholat, orang salam, assalamualaikum. Cukup dengan seperti ini. Orang salam ketika kita sholat, gimana jawaban kita? Assalamualaikum, kita cukup dengan ini. Kita kembali lagi, ini sudah cukup. Kebalikannya. Gimana? Minta salam sholat. Ya misalnya ada gambaran seperti itu ada masalah. Terus? Itu kan kalau dalam posisi kita yang sholat, misalkan kawan kita yang sholat, sehingga kita mau memberikan pesan kepada dia, mungkin pesan yang penting. Itu seperti apa memberikan pesannya? Kalau kita ngomong kan otomatis kan ganggu kerusuhan dia atau ganggu sholatnya dia. Itu seperti apa? Ya, berdosa. Tunggu saja habis sholat. Ya berdosa. Kita mengganggu kekhusyuan dia berdosa. Oh jangankan kita ajak ngomong orang sholat, kita baca Quran mengganggu dia juga haram Pak. Berdosa Pak. Ya jangankan ngomong, membaca Quran atau zikir dikeraskan mengganggu orang sholat itu juga dosa. Terus? Ya. Juga ini sering seperti itu. Kita sedang sholat sunnah gitu kan. Tiba-tiba istri kita mau pergi pasar. Dia ngomong saya pergi katanya gitu. Ya walaupun cuma ngomong gitu aja, kita nggak mau mengeluarkan syarat apapun, cuma izin gitu. Pergi. Seperti itu. Ya isyarah dengan tangan. Isyarah dengan tangan. Enggak, maksudnya posisi dia ganggu kita enggak gitu. Konsentrasinya gitu. Kalau kita ya tetap aja diam aja enggak. Dengar gitu. Cuma mendengarkan. Ya itu kembali ke kita. Kita merasa terganggu enggak kita? Kalau kita merasa terganggu ya ganggu, kalau enggak merasa terganggu biasa ya enggak masuk ganggu. Terus? Ya. Dalam tema yang tadi. Jadi misalkan ada orang dalam posisi kita sholat di dalam rumah kan, ada tamu manggil-manggil, kita masih dalam keadaan sholat kan. Mungkin dia tidak tahu juga kita dalam keadaan sholat kan. Itu seperti apa Zat? Apakah kita keraskan bacaan sholat kita sehingga memberikan isyarat kepada dia bahwasanya kita sedang sholat, seperti apa Zat? Kalau kita memberikan isyarat dan dia ini tahu, itu sudah cukup. Itu yang terbaik, kita keraskan bacaan kita. Tapi kalau kita tidak tahu, kita mengeraskan suara, mungkin kita di dalam kamar nggak dengar, yang lebih baik kita batalkan aja sholat. Karena sifatnya membatalkan sholat sunnah itu hukumnya makruh, walaupun kalau tidak ada udzur. Tapi kalau ada udzur boleh, termasuk tamu itu
Apa udurnya ya? Kalau kita terus nanti dia suudon, menyebabkan orang dapat dosa. Ya udah batalkan aja sholatnya. Niatnya udur karena udur. Karena ini ikram tamu, muliakan tamu itu perintah Nabi. Gimana? Cepat kilat. Ya kalau dipercepat nggak apa-apa, cuman dibatalkan pun nggak apa-apa. Kita nanti biar lebih konsentrasi, biar lebih khusyuk. Gimana? Kalau handphone itu nggak masuk lah, itu nggak masuk tamu handphone. Masuk tamu itu adalah. Tapi kalau dalam kita keadaan sholat berjamaah dan handphone kita mengganggu orang lain ya, kita dalam keadaan sholat jamaah nih, dimatikan tuh. Dimatikan. Lupa. Misalkan matikannya itu sampai kita membatalkan sholat. Ya enggak. Kita ambil HP, kita pencetkan tangan satu aja. Itu nggak apa-apa, itu bisa itu kita lihat siapa nih yang manggil misalnya kan. Terus dimatiin, nggak apa-apa dengan syarat tidak lebih dari 3 gerakan. Ngambil satu kan, terus kita pencet, masukkan lagi, nggak apa-apa. Ya terus. Oke. Ini apa istilahnya masalah sholat jamaah ini? Namanya sudah saya sendiri sudah lupa. Jadi bagaimana gerak-gerik mengikuti imam. Jadi harap sering-sering imam baru Allah kita apa sudah mengikuti atau belum? Apa nunggu sampai Allahu Akbar? Imam itu kita disunahkan setiap selesai imam sempurna, baik dalam lafaz atau gerakan, baru kita bertindak. Kita bergegas melakukan rukun yang akan kita tuju itu. Misalnya imam ini rukuk sempurna. Sunahnya baru kita rukuk. Gitu loh. Imam itidal sempurna, baru kita itidal. Imam sujud sempurna, baru kita sujud. Imam duduk di antara dua sujud secara sempurna, baru kita duduk. Itu tertib adab makmum dengan imam yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu caranya.